Pagi hari ini berapa 15.000 dijangkiti COVID-19. Tapi apabila kita di dalam Tuhan, kita imani dalam Mazmur 91 mengatakan, walaupun 1000 kiri kanan rebah di kiri kananku, tetapi aku tetap berdiri karena Tuhan Yesus yang memimpin kita. Amin saudara. Dan saya kita percaya kekuatan itu berasal dari Tuhan. Amen. Yang memberikan kita harapan, memberikan kita jawaban di setiap pergumulan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, karena Tuhan Yesus sangat setia dalam kehidupan kita. Dia pasti menuntun kita. Oleh itu, mari kita semua datang kepada Dia. Haleluya. Yesus, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang berbeban berat pasti akan dilepaskan, karena Engkau Roh Kudus yang setia menuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Katakan dari dasar hati kita, kita seru Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebus, haleluya Yesus, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidup.
Bukan aku, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Mukjizatmu. kami percaya mukjizatmu yang ada dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan. Atas perlindungan-Mu. Kami yang lemah, kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Biar salibmu Tuhan terus membebaskan kami daripada dosa-dosa. Dalam nama Yesus. Salibmu yang menebus kami Tuhan. Salibmu yang menyembuhkan kami, luka di dalam hati kami. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan hati kami yang terluka. Engkau segalanya. Sembuhkan kami, nah Yesus segalanya bagi kami. Haleluya. Sembuhkan kami, sumber kekuatan kami, nama Yesus, nama Yesus, darah yang kuat. Ikuti kami ya Tuhan, biar kami terbang seperti Raja Wali ya Tuhan. Di dalam apapun pencobaan atau badai yang kami lalui saat ini Tuhan, dalam situasi saat ini kami akan terbang seperti Raja Wali. Semakin tinggi badainya, semakin tinggi Raja Wali terbang, semakin tenang sayapnya, semakin dia tenang menikmati segala kebaikan. Kami akan tetap tenang Tuhan, jiwa kami akan tetap tenang menikmati segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Situasi saat ini tidak akan mempengaruhi kami. Amin, amin. Kami tetap kuat karena kami mau terbang seperti Engkau Tuhan. Ikuti-Ku dengan sayap-Mu, naungi-Ku dalam kuasa-Mu. Lingkupi-Ku, lingkupi-Ku dengan sayap-Mu, naungi-Ku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya
bersamamu. Bapa Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Walaupun badai bergelora di hadapan akan kami, terbang tapi kami yakin bersamamu. bersamamu ya Bapa. Bapa Kau Raja atas Di hadapan kami pasti pesta, Roh Kudus yang menuntun kami, tenang membebaskan kami, melepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan, Allah yang menyertai kami, Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau sentiasa menyertai kami, membebaskan kami dari setiap pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. saat Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap tenang saat kami belajar firman-Mu malam hari ini. Buka hati kami, hati rohani kami. Buka telinga rohani kami Tuhan. Buka mata rohani kami ya Tuhan. Agar kami dapat menangkap sesuatu apa yang Engkau mau coba sampaikan. Apa yang Engkau mau sampaikan malam ini. Kami dapat menangkap termasuk saya sendiri ya Tuhan. Dan urapi juga saya Tuhan. Saya mau berlindung bersembunyi di belakang kayu salib Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Karena nama ini adalah menara yang kuat. Karena nama ini adalah tempat kami berlindung. Karena nama ini tempat kami disembuhkan, beroleh kesembuhan. Karena nama ini yang menyelamatkan dunia. Karena nama ini satu-satunya yang pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Engkau satu-satu yang berani. Karena kebenarannya Engkau memang Tuhan. Engkau memang juru selamat kami. Engkau satu-satunya yang sanggup mati demi untuk dunia. Kami percaya Tuhan, semakin hari dunia semakin mengenal Engkau. Tidak akan ada satu yang tertinggal. Karena kasih Tuhan, kasih Yesus akan terus dicurahkan, akan terus diberitakan walaupun di dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Karena nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dapat dihalangi oleh sesiapa. Karena nama ini adalah menara yang kuat. Kami mau berlindung, berselindung di nama-Mu ini Tuhan, di sebalik nama-Mu ini Tuhan. Saya percaya malam ini kami yang sakit pasti kami akan disembuhkan. Amin. Di dalam Engkau tidak ada mudah-mudahan, tetapi dalam Engkau ada kepastian, keselamatan. Ada kepastian, keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin, amin. Nah, salam semua, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih lagi bernapas. Amin. Kita tetap bernapas untuk dapat terus memuji, memuliakan Tuhan. Kita dapat bernapas, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita masih bernapas untuk terus menikmati segala janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan itu ada kepastian. Dan di dalam nama Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Seperti lagu yang kita nyanyi tadi, penyembahan. Kita dilingkupi oleh kuasa Tuhan, dilingkupi oleh sayap Tuhan. Dan setinggi manapun badai, pasti kita menang karena kita adalah lebih daripada pemenang. Dan malam ini kita belajar di dalam Wahyu 3, 1 sampai 6. Di dalam Wahyu 3, 1 sampai 6. Ini firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah mendengarnya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu apa pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini tentang firman di jemaat-jemaat di Sardis. Dan saat ini kita bukan di Sardis, kita di Malaysia, dan kita masih tetap belajar firman yang sama. Maknanya ini adalah untuk kita hari ini, malam ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hari ini memperingatkan kita. Tuhan hari ini memperingatkan apa yang sedang berlaku saat ini. Saya percaya dalam situasi keadaan seperti ini, di dalam sejak beberapa waktu ini, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang menggenapi di dalam akhir zaman. Saya bukan penterjemah wahyu, tapi apa yang kita mau belajar hari ini saya bawa adalah peringatan kepada kita semua. Di dalam ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi
Ya, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, pada tahun lepas, ini saya pernah saksikan di Facebook juga. Tahun lepas pada bulan 2 waktu kami balik kampung sebelum sebelum pandemik coronavirus lalu. Nah, kami awal di airport dan kami check in pun awal dan masuk. Setelah check in, pintu gate dibuka, kami terus masuk. Nah, karena kami punya pintu itu yang hampir di hujung, nomor 2 dari hujung kalau saya tidak silap, saya lupa sudah apa gate. Nah, perjalanan yang agak panjang. Nah, di dalam waktu itu dan kami duduk jalan sedikit, ada waktu lagi di dalam sejam itu kami duduk berjalan duduk. Nah, pada waktu itu di dalam waktu yang begitu singkat, nah kami melihat beberapa keluarga dan individu. Saat itu ada satu yang gate dia sudah dibuka dan sebenarnya sudah ditutup, dan ada satu makcik dia sedang pegang dia punya barang, dan di sana dia melompat-lompat dan dia menangis, dia meminta masuk, minta buka itu pintu. Nah, saya tidak tahu dia dapat dibuka atau tidak, tetapi sampai apa yang kami lihat dia melompat-lompat minta itu pramugari dan pramugara yang menjaga di gate, sebab gate sudah ditutup, pintu sudah ditutup, yang pintu cermin sebelum mau masuk ke lorong masuk kapal. Nah, dia melompat-lompat sambil menangis, minta buka. Nah, sehingga ada sedikit ketegangan di situ, dan kami tidak tunggu lagi, kami pun kasihan lah. Nah, jalan lagi kami sedikit duduk, kami melihat pula satu keluarga, 2 orang anak. Nah, di situ juga mereka sebenarnya mau untuk sampai untuk mau masuk, tetapi itu langsung sudah tertutup. Saya tidak tahu berapa menit dan mereka disuruh keluar. Ada lagi, saya itu suami istri, sampai itu suami istri pun bertengkar sama sendiri, dan saya dengar apa yang saya dengar mereka punya perbualan, sedikit pertengkaran yang saya dengar. Itu pun gate sudah ditutup dan itu pun disuruh patah balik, keluar daripada itu lapangan terbang, keluar daripada itu tempat menunggu di dalam itu. Kiranya keluar balik ke luar sana lah, tempat check-in sana. Nah, dalam waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ada kejadian seperti ini, beberapa orang seperti ini. Nah, kalau saya secara pribadi saya suka tanya yang begini nih, kalau ada yang macam pelik-pelik, ada sesuatu, saya suka tanya Tuhan, karena saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau ajar. Nah, apa yang saya dimengertikan oleh Roh Kudus. Nah, kata Roh Kudus, lihat mereka, inilah keadaannya, seperti inilah keadaannya waktu manusia di hari-hari zaman ini. Mereka sudah tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Mereka masih lagi bergenggaman. Mereka masih lagi tidak ambil peduli. Mereka masih lagi acuh tak acuh. Seperti dalam firman ini sini dikatakan, kalau yang di dalam ayat 1, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini bukan secara jasmani tapi rohani. Kita masih boleh melayani, kita masih lagi boleh khotbah, kita masih boleh main musik, kita masih boleh ini boleh itu, tapi hakikatnya kita punya rohani sudah mati. Sebab itu bila rohani kita sudah mati, sini katakan tiada satupun pekerjaan yang pekerjaan yang kita lakukan Tuhan kata sempurna di hadapan. Kita hanya main pantai, seperti yang kami belajar semalam dalam seminar dengan Pastor
Beliar dari Indonesia, ramai pun sudah kenal ya, memang kaitan dalam pujian penyembahan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa cinta, tidak mungkin ada penyembahan. Tidak akan ada penyembahan kalau kita tidak merasa cinta dengan Tuhan. Tidak akan ada pertobatan kalau tidak ada rasa cinta. Kita tidak akan ambil kesempatan ini seperti apa yang Tuhan tunjukkan itu bagi saya, bagi kami satu keluarga. Beginilah keadaan waktu akhir zaman, waktu kedatangan Tuhan sudah. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Dia memang sudah bagi tahu dia akan datang. Tetapi dari segi waktu murid-muridnya tanya, dia kata saya sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu dari segi manusia, anak manusia itu. Yesus berkata, hanya Bapa di surga, hanya pencipta itu yang tahu bila Yesus akan datang kembali. Dan kita diperingatkan seperti di sini dikatakan, turutilah dan bertobatlah. Karena ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Kita hampir setiap hari mungkin, atau satu hari beberapa kali kita mendengar atau kita membaca firman, kita nampak di WhatsApp, kita nampak di orang punya status WhatsApp, di Facebook, kita melihat itu. Dan kita mungkin juga mendengar di YouTube atau orang post di TikTok semua, mereka firman-firman yang pendek, perkataan-perkataan pendek, dorongan-dorongan yang firman Tuhan walaupun pendek. Kita mendengar dan melihat, tetapi kita tetap lagi acuh tak acuh. Nah, seperti mana orang ini, beberapa ini keluarga dan orang ini yang kami lihat. Saatnya bila Tuhan sudah tutup waktu kedatangan Tuhan, kita tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tuhan datang seperti pencuri. Dan di situ bagaimana kita meronta seperti yang macik itu. Dia meronta-ronta, dia menangis, dia menangis, dia meronta-ronta minta buka. Tutup, tetap tutup. Seperti yang keluarga itu, yang suami istri itu, mereka dihalau keluar balik. Sebab mungkin kapal terbang pun sudah terbang waktu itu. Dan tidak ada, hanya yang di luar itu yang penjaga itu, yang mereka pakai tag itu. Hanya itu yang ada di sana. Dan dihalau keluar. Pintu sama sekali sudah ditutup. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan peringatkan kita. Kita yang selalu mendengar firman Tuhan, kita yang selalu saban hari melihat firman Tuhan. Mungkin ada kita yang selalu juga baca Alkitab, tapi bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Adakah kita menyenangkan Tuhan? Adakah kita benar di mata Tuhan? Adakah kita sesuai dengan firman Tuhan? Kata Tuhan, dengar apa yang kamu dengar itu, turutilah setiap pengajaran siapapun. Itu adalah firman Tuhan. Siapapun mereka, walaupun mereka bukan pastor, walaupun mereka mungkin anak kecil, kalau mereka ajar atau mereka tegur kita dengan berpandukan firman, dengan kebenaran firman Tuhan, sepatutnya kita tidak boleh. Kalau kita menolak, itu yang akan terjadi, yaitu kita sampai kedatangan Tuhan Yesus, pintu sudah ditutup. Apapun yang kita buat, kita meronta, kita menangis, kita sudah tidak ada waktu. Kita akan dihalau keluar. Dan nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan. Di sini dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian, maknanya tidak buat dosa. Mereka di dalam Tuhan. Mereka akan berjalan dengan aku, kata Tuhan. Aku itu huruf besar. Maknanya Tuhan sendiri berkata, mereka, orang-orang ini, orang-orang kita semua yang bertobat, kita yang ikut firman Tuhan, kita yang melakukan firman Tuhan, kita yang benar-benar ada hubungan dengan Tuhan, kita yang melakukan kehendak Bapa di surga, kata dalam Matius 7:21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak dia? Firman itu sangat jelas tertulis. Beritakan firman, beritakan dengan cara apapun sekarang. Terlalu banyak sekali platform yang kita ada untuk kita beritakan firman. Beritakan kata Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan di sini dikatakan mereka akan berjalan bersama aku, kata Tuhan. Beberapa jemaat di Sardis. Bagaimana kita? Adakah kita seperti beberapa orang jemaat di Sardis? Kita akan dikenakan pakaian putih. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Dan yang luar biasanya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan.
Bagaimana keadaan kita saat ini? Kita yakinkah ama kita masih ada di dalam kehidupan kita sendiri yang baik? Kenapa kita masih lagi selalu dengar kata Tuhan? Kita sudah dengar, kenapa kita masih lagi? Masanya sudah terlalu, waktunya sudah terlalu dekat. Dan Tuhan Yesus berkata, Dia akan datang seperti pencuri. Sini dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana tiba-tiba datang kepadamu. Ada dua hal kita belajar. Bagaimana Tuhan datang. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengatakan juga, oh lama lagi, tengok dari dulu sudah berpuluh tahun tidak pun Tuhan datang. Waktu saya masih kecil, sekarang ibu bapak saya sudah meninggal, sekarang saya pun sudah tua, mungkin ini begitu, tidak pun datang. Ada dua cara bagaimana Tuhan. Bagi saya pribadi, waktu pemergian anak umur 9 tahun tidak ada rasa sakit. Pergi begitu saja di belakang kereta waktu dia dengan adik dia sedang bercerita dan tiba-tiba macam tidur saja begitu. Di situ saya ditegur Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan bahwa itu adalah salah satu kedatangan yang paling dekat kepada kita. Kita tidak tahu. Hari ini kita sedang bercerita dengan orang itu, besok dia sudah tidak ada. Seperti anak kami, malam itu waktu petang Rabu dia, malam Selasa kami lagi ada doa puasa di gereja. Main sini main sana, bergurau dengan kawan-kawan dia buat kerja rumah waktu itu, kerja rumah di gereja waktu itu kami ada doa ibadah puasa hari Selasa, doa puasa kami untuk persiapan konsep penginjilan dengan berita suci. Sana berpura-pura malah dia ada bercerita lagi, asapnya pastor sini pastor saya ada bercerita lagi dengan dia untuk mereka sama-sama semua umur 9 tahun 10 tahun di sana masing-masing buat kerja rumah, sekolah. Malam itu bermain, bergurau-gurau lagi. Besok sudah tidak ada. Nah, ini adalah kedatangan Yesus yang lagi dekat dengan hari kiamat kita makin. Kita tidak tahu. Hari ini kita masih lagi. Hari ini kita boleh makan minum secukupnya. Apa ini begitu? Besok mungkin kita tidak boleh bangun lagi. Itu yang sangat-sangat. Hari ini Tuhan berikan. Apa yang kita sudah dengar firman di YouTube, di Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dengar itu tangkap. Sependek manapun, kalau itu adalah firman tetap firman. Dan hanya firman itu yang boleh mengubah hidup kita. Sejahat manapun, sebanyak manapun dosa, sejahat sedikit manapun, sedalamnya dosa kita pun, saya sangat yakin percaya firman itu yang akan dapat membasuh kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri pada mula-mula dalam firman. Mati bersama-sama dengan firman itu. Dia datang ke dunia seperti menyerupai masuk dalam tubuh Yesus. Semua yang dikatakan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, semua adalah tertulis di dalam firman. Dan semakin kita dekat dengan firman, makin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita banyak membaca firman, semakin kita banyak mendengar firman, semakin kita banyak belajar firman, semakin banyaklah kita kenal, semakin dalam kita kenal Tuhan kita, dan kita akan tahu apa dia suka, apa dia mau, apa yang dia mau kita kerjakan, begini begitu segala-galanya kita akan tahu karena kita dekat dengan Tuhan. Dan di situ hidup kita akan berubah. Hanya firman yang boleh mengubah. Dengarlah kata Tuhan. Lalu apa yang kamu dengar kata Tuhan? Mendengar nih apa yang telah kamu terima. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah firman. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Di mana-mana kita lihat, kita dengar. Turutilah itu. Karena firman itu tetap firman. Karena firman itu tidak pernah salah. Firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak boleh dilawan, tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Karena kebenaran itu tetap kebenaran. Maka mari kita turuti apa yang kita selalu dengar, apa yang kita sering dengar, apa yang kita dengar daripada firman Tuhan, dari melalui Facebook lah, apalah semua. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Mari kita tangkap. Dan mari kita bertobat.
Waktu pintu ditutup, kita sudah ada di dalam. Waktu pintu kapal terbang ditutup, kita sudah ada di dalam. Dan kita tidak perlu meronta-ronta, minta kasihan karena kita sudah terlambat. Kita tidak perlu dihalau. Kita tidak akan dihalau daripada surga karena nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Kita tidak akan dihalau di surga karena saat ini kita sudah mendengar peturan firman Tuhan. Saat ini kita sudah mendengar peringatan Tuhan bahwa Tuhan akan datang dengan segera dan Dia akan datang seperti pencuri. Sama ada hari kiamat atau sama ada kematian kita terlalu dekat dengan kita. Terlalu dekat. Kalau dulu saya ingat orang yang tua akan boleh meninggal, yang akan meninggal dulu orang yang tua atau mereka yang sakit. Dan Tuhan tegur saya habis-habis, peringatkan saya, bagi saya pengertian. Waktu anak kami pergi, karena dia muda, dia tidak sakit, dan dia pergi dulu. Memang saya tahu pagi itu saya sudah diberitahu Tuhan, saya bagi tahu istri saya ada yang orang akan pergi hari ini. Kita tidak tahu siapa. Tuhan sendiri sudah beritahu saya waktu saya di dalam doa dan Tuhan bagi sesuatu mimpi. Bangun itu sebelum kami pergi kerja, sudah bagi tahu istri saya. Apa yang saya ingat orang yang tua, bukan anak kami yang sakit. Saya tidak tahu siapa daripada keluarga. Saya tahu itu dalam ahli keluarga kami, tapi saya tidak tahu itu siapa. Kami tidak tahu dia yang pergi. Ini Tuhan peringatkan, dan hari ini sekali lagi saya katakan, kedatangan Tuhan yang paling dekat ialah kematian. Kedatangan Tuhan yang sangat-sangat dekat dengan kita. Kita tidak tahu bila kita meninggal. Kalau waktu kita meninggal itu kita dalam Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kalau waktu kita meninggal kita masih lagi seperti keadaan kita sekarang, yang berlengah-lengah, yang acuh tak acuh. Kita tahu ini dosa, kita masih buat. Kita tahu ini tidak baik, tidak betul, melanggar firman Tuhan, kita tetap langgar saja. Adakah ini akan bawa kita ke dalam kerajaan surga? Saya tidak heran kalau waktu kita dalam pengadilan, Tuhan sudah tutup pintu. Tuhan sudah tutup pintu. Waktu kita macam mana kita meronta, macam mana kita teriak-teriak minta kasihan, kalau pintu sudah ditutup, itu pertobatan sudah ditutup, engkau sudah terlambat, kita sudah terlambat, saya sudah terlambat. Kalau saya tidak berubah hari ini juga, kita yang mendengar hari ini, kita yang ada hari ini, mendengar live ini, atau mungkin di YouTube, atau mendengar mungkin di Facebook, tapi besok lusa, ini peringatan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan datang segera. Adakah kita seperti ini? Adakah kita seperti penumpang-penumpang potret waktu itu? Mereka dihalau keluar, meronta-ronta di dalam pintu tidak dibuka lagi. Maukah kita seperti itu? Kita melihat keluarga kita sedang perjalanan ke surga, di dalam penghakiman mereka, di dalam kalangan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Waktu itu kita tidak ada lagi peluang. Waktu itu kita tidak ada lagi peluang untuk kita bertobat dan baru minta ampun dengan Tuhan. Waktu itu sudah terlambat. Waktu itu kalau pintu sudah ditutup, Tuhan katakan, bila kita cari di dalam kitab kehidupan, Tuhan cari kita sudah dihapus daripada kita. Nama kita sudah dihapus dari kitab kehidupan. Mau kita yang ada sangat simpel. Dorongan Tuhan, peringatan bertobat. Kata Tuhan bertobat. Dan kata firman di dalam ayat kelima, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Dan last kali, sangat-sangat jelas, di last kali itu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang Tuhan Roh Kudus hari ini beritahu kepada kita, apa yang Roh Kudus peringatan kita kepada kita hari ini, malam ini jam 9 lebih. Mari kita dengar, telinga kita ada telinga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saya percaya kenapa kita ikut live,
Karena kita ada telinga untuk mendengar dan kamu sedang melihat kami. Dan kita ada telinga untuk mendengar daripada speaker komputer kita ataupun handphone kita. Dan apa yang kita dengar yaitu pesan Tuhan, bertobatlah. Jadi kalau kita masih diikat oleh keduniaan, gila uang, gila harta, gila kuasa, gila famous, segala-galanya, mari hari ini kita buang. Kalau kita masih terikat dengan dunia, masih lagi terikat dengan kemampuan, terikat dengan kecanduan, dengan ketagihan-ketagihan, mari hari ini Tuhan peringatkan kita. Hari ini Tuhan berkata, bertobat. Jangan sampai bertobat. Jangan sampai. Seperti yang saya pernah ceritakan, kawan saya sendiri pernah kerja dengan saya. Dia beberapa kali datang di office saya dengan keadaan mabuk. Dan saya bagi tahu dia, bila kamu pergi gereja, saya bawa dia pergi gereja. Saya balik kampung dulu, begini-begitu. Dan dia cakap, saya sangat respect dengan kamu, begini-begini keadaan kamu. Iya, seperti ini pernah berjalan. Dan pas sebelum dia pergi, awal pagi saya sebelum jam 8 begitu, sampai di office saya di Petaling Jaya. Dia sudah ada di sana dan dia sedang pegang aspet, kalau silat, kalau aspet minuman keras lah, dan dia sedang mabuk dan dia pergi peluk saya dan cerita-cerita dan dia balik pun kerja. Dalam 2 minggu lebih kurang begitu, saya dengar dia dilanggar dekat dengan saya punya office, hanya mungkin ratusan meter di jalan besar di Petaling Jaya. Tengah malam orang sudah langgar dan terus lari, hanya security yang nampak tapi tidak sempat apa itu lagi. Dia tidak pom, dan di dekatnya itu ada minuman keras, sebab dia baru siap kerja di restoran dan sudah minum dan balik rumah berjalan kaki. Tempat tinggal dia dengan kerja itu sangat berdekatan, dia hanya jalan kaki. Dan bila dia melintas itu jalan section 17 Petaling Jaya Selangor tengah malam itu, jam 12 lebih kalau tidak salah, dia dilanggar kereta dalam keadaan yang mau. Maukah kita seperti itu? Akhir hidup kita seperti itu. Maukah kita seperti itu? Kita percaya Tuhan rindu sangat pertobatan. Seperti saya juga diikat oleh kemampuan dahulu dengan gamla ini segala macam. Tapi Tuhan rindu saya bertobat. Karena saya percaya seperti yang selalu saya berkali-kali katakan, tidak ada dosa yang terlalu besar Tuhan hapuskan jika kamu benar-benar mau datang kepada Yesus. Dalam Yohanes 14, tidak ada seorang pun yang boleh pergi kepada Bapa atau kepada kerajaan surga kalau tidak melalui nama Yesus. Pertama, kita harus percaya adalah Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dapat kita. Bagaimana kita kenal pokok itu? Kita nampak di bawahnya. Bagaimana bila saya mengenal Tuhan, bila saya terima Yesus secara pribadi, bila saya mengenal Tuhan, segala yang jahat saya buang. Adakah itu saya punya Tuhan itu salah? Adakah Yesus itu salah? Adakah Yesus itu Tuhan yang hanya seperti orang kata manusia biasa? Adakah dia itu hanya manusia biasa? Adakah pengajarannya itu adalah sesat? Adakah ini Yesus itu adalah kafir? Kalau dia benar-benar ajaran yang salah, saya akan lebih jauh. Kenapa saya boleh berubah? Kenapa saya boleh tinggalkan segala macam keduniaan saya dulu setelah saya mengenal Yesus? Nah, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lain kali kita akan belajar lebih dalam. Sesiapapun tidak boleh datang kepada Bapa di surga jika tidak melalui Yesus. Engkau yang telah memilih Yesus, engkau yang masih lagi, mungkin engkau sudah Kristen sekarang, tapi masih lagi terombak-ombak dengan dosa, ombak-ambing dengan dosa. Kenalilah Yesus, datang kepada Yesus. Saya percaya apa yang Tuhan sudah lakukan pada banyak orang, seperti
saya yang dulu begitu jahat sekali, pasti akan melakukan kepada saya, yaitu pemulihan keadaan sehingga aku di gereja saya. Ada beberapa orang dulu kami geng minum segala macam. Saat kami mengenal Yesus secara pribadi, semua kami berubah total 360 derajat. Bukan kami saja katakan, wah tidak pernah berdosa, kami tidak mau hidup dalam dosa. Dan setiap kali berdosa, minta ampun. Seperti senior pastor saya, salah seorang senior pastor saya, dia Chinese, pastor Timothy Chen. Dia dulu juga sebelum terima Tuhan, dia sangat jahat, berjudilah, mencurilah, macam-macam bergaduh. Tetapi saat dia mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai sekarang sudah berpuluh tahun, 30 lebih, mau dekat 40 tahun dia jadi pastor, dia tidak pernah menyesal. Dan semakin hari semakin diproses Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin lagi dekat dengan Tuhan, semakin dipakai Tuhan, karena dia datang kepada Tuhan yang benar. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Engkau yang sudah tahu, pernah dengar siapa itu Yesus? Engkau yang sudah tahu, engkau mungkin pernah dengar siapa itu Yesus. Atau engkau mungkin sudah sebagai seorang Kristen, diam, terus datang kepada Tuhan dan bertobatlah jika ada sesuatu yang masih mengikat. Jika ada sesuatu yang masih mengikat, bertobatlah, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Hari ini Tuhan bagi kita peringatan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Engkau sudah dengar hari ini. Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah apa yang kita belajar hari ini dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Biar kita hari ini kita mau bertobat. Hari ini kita mau balik kepada Tuhan. Hari ini kita mau mengenal Yesus. Karena engkau tidak akan rugi kalau engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya pribadi, bagi ramai orang, bagi banyak orang yang begitu dulu begitu najis, begitu jijik sekali. Tetapi bila diubah Tuhan, bila mengenal Yesus, diubah 100%. Diubah 360 derajat sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi dengan saya secara pribadi pasti akan terjadi kepada Anda juga. Maukah engkau bertobat? Itu saja. Maukah engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah engkau datang kepada Yesus? Maukah engkau menerima nama ini? Nama ini adalah menara yang kuat bagi engkau kemenangan, bagi engkau kekuatan, bagi engkau perlindungan. Nama Tuhan Yesus Kristus ini adalah nama yang luar biasa. Saat kita mendoakan orang yang kerasukan, lebih banyak mendoakan orang-orang yang kerasukan, sehingga ada yang begitu jahat, dia punya iblis mau bunuh dia lah, inilah begitu mereka sangat sampai macam mau makan orang lah, itu keadaan orang itu. Setiap kali saya mendoakan hanya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bertahan engkau keluar. Iblis itu tidak akan bertahan dengan nama ini. Nama ini adalah menara yang kuat. Nama ini adalah tempat perlindungan. Nama ini satu-satunya nama yang boleh mengalahkan Satan, mengalahkan iblis, mengalahkan segala kenajisan kita. Dan nama ini yang akan membuat kita bertobat daripada yang jahat kepada yang baik. Kita akan tinggalkan, hanya nama ini yang boleh membuatkan kita tinggalkan segala yang najis, yang jijik, yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya nama ini yang boleh mengubah kita, yang boleh mengeluarkan kita daripada lumpur dosa, mengeluarkan kita daripada najis. Hanya nama ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mau mengenal, engkau yang pernah dengar mungkin, engkau mau mengenal. Terlalu mudah untuk terima dia. Panggil nama ini. Saat engkau dalam kesesakan, panggil nama itu. Saat engkau di dalam pergumulanmu, di dalam situasi apapun, Tuhan itu atau nama itu tidak pernah pilih kasih. Dia akan menolong siapapun yang mau minta ditolong. Selagi kamu kalau mau ditolong, panggil nama itu. Siapapun engkau, panggil nama itu.
Saya percaya nama itu akan menolong engkau, menjamah engkau, menyembuhkan segala sakit penyakitmu, khususnya sakit batinmu. Tuhan akan menolong, Dia akan menolong engkau. Mari kita hari ini kita sama-sama apa yang firman Tuhan sudah tegur. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita balik kepada Yesus. Mari kita balik kepada nama ini. Mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan, sama-sama tinggalkan segala yang najis, yang jahat. Dan saya percaya Tuhan ada rencana yang indah bagi engkau hari ini. Sebenarnya sudah lama Tuhan merindukan engkau. Hari ini bertobatlah, balik kepada Yesus, dan saya percaya engkau akan dipakai Tuhan. Karena terlalu dekat, kata Yesus sendiri. Ini firman bukan saya yang katakan. Aku akan datang seperti pencuri. Sama ada kiamat, sama ada kematian kita tidak tahu. Kita selalu mendengar, tadi baru semalam kami bercerita, hari ini dia sudah pergi. Tadi baru kami bercerita, berapa menit lepas. Waktu dia jalan, waktu dia Angam dia jalan, beberapa menit saja dia dilanggar atau accident ke apa semua. Nah, ini adalah kedatangan Yesus yang sangat dekat dengan kita, yaitu kematian. Mungkin kita sehat hari ini, kita tidak tahu apa terjadi besok. Hari ini sekali lagi, mari kita sama-sama bertobat. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang begitu jelas sekali. Maaf karena tak berapa dengar tadi sebab mikrofon dia jauh mungkin pasal itu. Tapi nanti kami akan share dekat YouTube dan kami akan share balik di Facebook. Oke, mari kita ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Dia, dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah nama yang dapat membebaskan kita. Hanya nama Yesus berikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Hadapi persoalan, tiada jalan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Amen. Dan memberiku jawaban. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau berikan kami pengharapan
Engkau berikan kami kepastian di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan ya dan amin di dalam Amin. kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas teguran firman-Mu yang begitu jelas sekali menegur kami agar kami tetap berpaling kepadamu ya Bapa. Mata kami terus tertuju kepadamu ya Bapa. Kami memohon padamu ya Tuhan Yesus agar nama kami tidak dipadamkan di dalam buku kehidupan. Kami mau Tuhan Yesus nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Karena kami tahu keselamatan itu adalah berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang mempunyai masalah pribadi. Saya tidak tahu apa masalah mereka ya Bapa, tetapi Engkau Roh Kudus Maha mengetahui dan pasti Engkau menolong mereka, memberi mereka jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Bapa, mungkin juga ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit saat ini. Saat ini ya Bapa, Engkau lawati mereka saat ini ya Bapa. Engkau berikan dia kesehatan, kesembuhan yang luar biasa. Karena darah Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, mereka yang sakit dari segi rohani, sembuhkan mereka saat ini Tuhan. Beri mereka penghiburan, beri mereka kelepasan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengambil kesempatan berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan saat ini ya Tuhan. Tolong ya Bapa, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Amin, untuk amin. mendapat pekerjaan. Dan biar Tuhan mereka terus berharap sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Amin. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Amin, Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi negara Malaysia kami yang saat ini Tuhan Yesus begitu sulit sekali. Tapi kami yakin dan percaya apabila kami berada dalam Tuhan, kami mendapat jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Tolong Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu ke atas negara Malaysia kami. Biar Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berkuasa akan memegang negara Malaysia kami ya Bapa. Melepaskan dari setiap ikatan penyakit COVID-19 yang melanda di negara Malaysia kami. Kami istiharkan pekerjaan Roh Kudus, darah Yesus mengalir di dalam negara Malaysia kami ya Bapa. Agar penyakit COVID-19 ini tidak akan terus melanda negara Malaysia kami. Kami mau katakan di dalam nama Yesus, pandemi COVID-19 ini kami putuskan setiap klaster-klaster yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi sistem politik di negara Malaysia kami. Kami mau katakan di dalam nama Yesus, politik di negara Malaysia kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Ekonomi juga pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biar Engkau Tuhan yang terus bertakhta di negara Malaysia kami. Dan saya lepaskan berkat ke atas setiap negeri di negara Malaysia kami ya Bapa. Biar Engkau Tuhan Yesus yang terus memegang negara Malaysia kami. Karena kami tahu negara Malaysia ini ada di dalam hati-Mu, ada di dalam mata-Mu, ada di dalam pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan setiap doa kami serahkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, maaf sekali lagi karena sound tadi saya ingat. Oke. So nanti saya akan upload di YouTube dan akan share baliklah. Tuhan memberkati. Selamat malam.